Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat dan semangat? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk kita bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu guna meraih ridho Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang berilmu, yang mana nanti akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin sudah menyelesaikan bab yang keempat. Sekarang kita masuk di bab yang kelima dari kelas 11 Madrasah Aliyah, yaitu kita akan belajar bersama adab mencari ilmu. Jadi di bab ini kita akan belajar bab yang kelima, yakni adab mencari ilmu. Namun sebelum materi nanti kita bahas bersama-sama, kita sampaikan untuk anak-anak semuanya, mari pembelajaran kali ini kita buka bersama, kita awali bersama, seraya menundukkan kepala kita, menghendakkan cipta kita, kita memohon ridha Allah Ta'ala, kita berdoa kepadanya semoga ilmu yang Allah berikan pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk kepada materi. Silahkan Anda simak materi yang akan kita paparkan pada pertemuan kali ini. Dan bila mana ada yang pegang buku paket yang sudah dipegang oleh masing-masing siswa, juga bisa menyimak dari buku itu. Mari kita belajar bersama-sama ya. Bab yang kelima, pelajaran Quran Hadis kelas 11, yakni membicarakan tentang adab mencari ilmu. Di era modern seperti ini, setiap orang yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup baik dunia maupun akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Karena ilmulah yang akan menjadi kunci pembuka kesuksesan tersebut. Kalau seseorang mau melihat lebih jauh, dia tidak akan menemukan satupun manusia yang mendapatkan kemenangan hidup tanpa berbekal dengan ilmu. Oleh karenanya, dalam Islam ilmu sangatlah penting. Menuntut ilmu sama dengan beribadah dan bertasbih. Bahkan ilmu dapat menjadi model amal yang mengalir terus pahalanya bagi orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Betapa tidak, dengan ilmu meskipun dalam kesunyian, seseorang itu dapat terus mengembangkan diri dan bercengkerama dengan pikiran dan penelitian. Bagi orang yang berilmu, tidak ada hari yang sunyi karena ilmu adalah teman sejati yang tidak terpisahkan dari dirinya. Dengan ilmu, manusia menjadi mulia. Kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Nah, untuk memperdalam materi pada pertemuan kali ini, mari kita bersama kaji beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan bab yang kita bahas pada kali ini, yaitu adab mencari ilmu. Yang pertama adalah Quran Surat At-Taubah ayat 122
yang bunyinya silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Itu ya, Quran Surat At-Taubah ayat 122. Silakan artinya juga disimak. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Itu terjemahan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang yang beriman itu mengangkat senjatanya pergi ke medan perang, bila mana peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Namun harus ada pembagian tugas dalam bermasyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan dengan baik. Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia untuk mengajarkannya di berbagai permukiman serta memahamkan orang-orang lain tentang agama, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwanya dalam meninggikan kalimat Allah, membela agama dan ajarannya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama daripada pejuang. Dari sini dapat kita pahami bersama bahwasanya orang-orang yang memperdalam ilmu agama itu sama seperti orang yang berperang menegakkan kalimat Allah atau menegakkan agama. Maka dari itu tidak harus semuanya berperang, semuanya berjuang menegakkan agama dengan berperang saja, namun ada sebagian yang lain untuk memperdalam ilmu agama, yang mana dengan harapan nanti ketika mereka sudah berhasil dalam menuntut ilmu ini dapat memberikan pendidikan, pengajaran kepada kaum yang lain yang ikut berperang, seperti itu ya. Kemudian Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni sehingga tidak akan mengalami kerancuan dalam berpikir. Orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai pada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, silahkan kalian simak bagaimana ayatnya dan nanti bisa dibaca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu ayat 190 dari surat Ali Imran. Kemudian dilanjutkan yang kedua, yakni surat Ali Imran ayat 191. Nah, ayo disimak bersama-sama. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, itu ayatnya 6. Dan bagaimana artinya silahkan disimak bersama-sama. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, bagaimana penjelasan daripada ayat yang tadi kita baca bersama-sama itu? Mari kita simak bersama penjelasannya. Ayat tersebut mendahulukan zikir dan fikir, karena dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama dan keagungannya, hati akan menjadi tenang. Dengan ketenangan, pikiran akan menjadi cerah, bahkan siap untuk memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Dalam konteks fikir atau akal, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber informasi dan konfirmasi bagi akal. Karena itu, akal tidak boleh melampaui dan bertentangan dengan Al-Quran. Akal harus tunduk kepada Al-Quran. Islam menuntun agar kehebatan potensi akal dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang diisyaratkan oleh ayat ini melalui keagungan penciptaan langit dan bumi, serta fenomena pergantian siang dan malam, dalam rangka mengungkap rahasia keagungan Tuhan dan berujung pada ketundukan diri terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dengan kalimat Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ayat ini memberikan hikmah dan pelajaran bahwa sekecil apapun makhluk ciptaan Tuhan, semuanya memiliki fungsi yang berguna. Tidak ada yang sia-sia. Tugas manusia adalah memaksimalkan potensi akalnya untuk mengurai dan mempelajarinya sehingga menjadi dasar perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta potensi akal manusia tidak boleh melanggar ketentuannya, dan juga tidak sepatutnya terjadi kesombongan intelektual, tetapi justru harus menunjukkan sikap rendah hati dalam berilmu dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa neraka. Demikian materi singkat ini saya sampaikan. Untuk materi sambungan bab ini akan saya sampaikan di video berikutnya, karena
di bab 5 ini 2 kali pertemuan, sehingga pertemuan kali ini kita buat separuhnya dan nanti kita habiskan materi yang kelima bab 5 ini di video berikutnya. Tapi jangan lupa tetap ada tugas untuk kalian, yaitu tugasnya adalah silahkan ayat Al-Quran yang Pak Guru baca tadi untuk kalian buat video murotal kalian rekam, kemudian nanti bacakan artinya dan silahkan dikirimkan ke grup mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian tugas tertulisnya adalah kalian melakukan pengamatan di sekitar kalian, yang mana nanti di lingkungan kalian itu ada sikap atau perbuatan atau perilaku yang mencerminkan daripada penjelasan video kali ini. Silakan nanti dituliskan di buku tugas dan nanti minggu depan dikumpulkan ketika kita melakukan pertemuan pembelajaran secara offline. Begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga ilmu yang Allah berikan kepada kita semua menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.